Ya, ini saya rekam. Ini SPS 16. Coba Anda perhatikan di bawah SPS, kalau dibuka itu ada menu ya, ada menu atas ya, ini menu file ya, menu edit ya, dan menu analisis. Ya, jadi nanti yang kita pakai adalah menu analis ini, yang banyak kita pakai. Nanti kita pakai menu analis yang banyak. Nah, di bawahnya ada menu juga, namanya data view dan variable view. Ini ya, ada data view dan variable view. Nah, jadi caranya mempraktekkan adalah kita pakai data view dulu, ya. Kita pakai data view dulu. Jadi jangan klik variable view, tapi data view. Ya, yang diklik adalah data view. Ya, saya kasih contoh ya, ini ada penelitian dari mahasiswa ya, ada penelitian dari mahasiswa, tapi sudah dalam bentuk Excel ya. Ini saya ambilkan contoh penelitian anak-anak tingkat kemarin ya, yang sudah lulus. Ya, ini ya. Jadi ini adalah apa namanya itu, anak tingkat 4 ya, yang meneliti tentang tingkat pengetahuan dan perilaku. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, si namanya Mbak Eri ini ya. Mbak Eri ini mendapatkan responden itu jumlahnya 94 ya. Jadi Mbak Eri dapat responden 94. Kemudian direkaplah kuesionernya sama si Mbak Eri ya, direkap. Ini yang kuesioner tentang pengetahuan ya, tentang pengetahuan. Ini ya, ini. Kemudian ini respondennya 94 ya, di sini. Ini ya, 94. Kemudian ini kalau betul dapat 1, kalau salah 0 kan, ini dikasih seperti ini dia. Kalau betul 1, kalau salah 0. Jadi sampai 94. Nah ini ya, ini pakai T-square ya, karena hanya pakai ordinal. Nah ini ya, ini direkap seperti ini. Tadi ya, jadi sama anak itu direkap ya. Responden pertama sampai responden 94, skornya direkap. Nah ini kalau benar dapat 1, kalau salah 0. Kemudian sama dia diberi nilai. Ya, diberi nilai. Nah, kalau skornya di atas 76 itu baik ya. Kalau di bawah, kalau 56 sampai 76 itu cukup ya. Kalau di bawah 56 itu apa namanya itu, di bawah 6 itu kurang. Jadi nanti dia akan muncul kayak gini ya. Muncul kurang, baik, cukup ya. Ini ya, seperti ini. Ini yang tingkat pengetahuan. Jadi caranya ngerekap begitu ya. Besok kalau kamu penelitian ya, kalau praktikum caranya ngerekap seperti itu. Dan perilaku juga sama ya, dibuat seperti tadi, maka ada cukup, baik, sedang, kurang. Itu ya. Seperti itu. Kemudian dibuat rekapan tentang yang demografi. Ini ya, demografi. Demografi itu apa namanya itu? Jenis kelamin ya. Ini responden pertama ya. Responden pertama, jenis kelaminnya 1, berarti responden pertama ini apa namanya itu? Perempuan. Laki-laki. Ya. Kemudian umurnya 2. Berarti umurnya antara 25 sampai 35. Pendidikannya 2. Berarti pendidikannya kalau nggak SMP ya SMA. Ya, pekerjaannya 4. Berarti pekerjaannya adalah wira swasta dia. Kemudian pengetahuannya 3, tingkat pengetahuannya 3. Berarti kalau tingkat pengetahuannya 3, berarti dia itu tergolong dalam baik ya. Nilainya di atas 89. Ya. Ini ya, itu ya cara yang rekap ya. Kemudian responden nomor 2 ya. Jenis kelaminnya 1, berarti dia laki-laki ya. Umurnya 3, berarti umurnya 35 sampai 45. Pendidikannya 2, berarti pendidikannya SMP atau enggak SMA. Pekerjaan 4, berarti wira swasta. Kemudian pengetahuannya 1.
kalau poinnya 1 berarti dia itu kurang nilainya. Bisa kita lihat dari sini, ya, nilainya kurang. Gitu ya. Kemudian didapatlah data seperti ini. Ya. Ini adalah data dasar, ya. Datanya seperti ini. Kemudian ini saya ngajarkan dulu caranya, belum sampai ke ujinya ya, saya caranya dulu, cara apa? Copy paste ke SPSS ya. Ini di blok aja ya. Yang dari sini sampai sini di blok, ya. Di blok. Jadi mulai dari tingkat pengetahuan sampai pekerjaan itu di blok ke bawah, ya. Sampai sini ya. Di copy ya, kemudian dimasukkan ke dalam SPS, tapi posisinya itu data view ya, bukan variable view ya, bukan ini, tapi ini data view. Dimasukkan ke sini, kemudian diklik edit ya. Dipastekan, ya, dipastekan. Nah, nanti tadi itu akan masuk di apa namanya itu? Masuk di SPSS gitu ya. Tapi bentuknya masih desimal ya, masih seperti ini. Nah, tadi datanya si Mbak tadi ya, Mbak Eli tadi masuk di sini. Sampai responden ke 94 ya. Ini ya, responden ke 94. Ini kok double-double ya. Kemudian kita klik variable view, kita klik. Nah, kita klik. Dan desimalnya kita buat 0 semua ya, karena ini datanya kategorik. Ya, kita buat 0. Jadi desimal, kolom desimal ini kita buat 0. Ini kolom desimal kita buat 0 ya. Kolom desimal kita buat 0. Kalau dilihat di data view, diklik, ini jadi nggak ada desimal lagi. Ya, nggak ada desimal lagi. Nah, ini sudah dapat 94 responden ya, ini responden ke 94 ya. Kemudian kolom pertama itu kan tingkat pengetahuan tadi ya. Ini kolom pertama. Kita lihat, kita rubah judul kolomnya. Kita klik variable view, kita rubah judul kolomnya. Ini ya. Ini judulnya apa tadi yang ini? Nah, judulnya bisa lihat ke Excel, di Excel-nya tadi ya. Judulnya adalah pengetahuan. Maka di dalam SPS-nya kita juga ganti tulisan pengetahuan. Enggak boleh dibatasi dengan spasi ya, langsung pengetahuan. Kemudian kita enter ya. Enter. Maka kita klik data view, maka ini jadi pengetahuan kolomnya ya. Berubah sendiri. Kemudian kita masuk ke sini lagi ya. Kita tulis yang kedua apa tadi yang kedua, kita klik Excel-nya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin kita masuk ke sini lagi, kita tulis jenis kelamin tapi nggak boleh ada spasi ya. Kita singkat aja ya, JNS kelamin. Kemudian kita enter. Ya. Maka di tampilan di sini akan muncul jenis kelamin. Ya, kemudian tadi kalau kita urutkan ya, setelah jenis kelamin itu adalah umur, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, kita sesuaikan aja di sini. Ya. Umur, ya. Enter. Ya. Pendidikan. Enter. Pekerjaan. Enter. Nah, bila ini adalah, kalau dilihat di data view, akan muncul di kolomnya. Pengetahuan, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke variable view, kita kasih tanda di measure, kita kasih. Karena ini semuanya adalah ordinal ya, kecuali jenis kelamin ya. Pengetahuan kan ordinal ya, karena ada pengetahuannya itu ada 3 skor, baik, sedang, kurang. Kita klik ini ya, kita klik. Kita ganti ordinal. Ya. Ini ya. Kemudian jenis kelamin hanya 2 ya, kita ganti numerik. Nominal ini, kita ganti nominal. Ini ya. Umur kan banyak juga ya, umur ordinal juga. Umur ordinal ini. Seperti ini ya. Pendidikan ordinal. Kemudian pekerjaan juga ordinal. Nah, ini. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini kita ulang tulisan di sini. Di label, di kolom label kita ulang. Kita tulis pengetahuan. Pengetahuan, ya. Kemudian jenis kelamin. Ini kalau di sini boleh pakai spasi ya. Jenis spasi kelamin. Kemudian umur, ya. Umur kita tulis ya seperti ini.
pekerjaan. Nanti bisa dilihat rekamannya ya, nanti praktikumnya cepat ya. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah membuat pengelompokan di valuable. Ya, membuat pengelompokan di valuable. Kita klik value ini, kita klik ya, kotaknya kita klik. Nah, kemudian dibuatlah nilainya, value-nya. Kalau 1 ya, kalau 3 berarti kan baik tadi. 3 kan baik. Pengetahuan kalau skornya 3 berarti pengetahuannya baik. Ini kita tulis baik. Kemudian kita klik add. Ya. Kalau value-nya 2 ya, berarti dia itu cukup atau sedang ya. Kita klik add. Kalau pengetahuannya skornya 1, berarti dia itu kurang. Kemudian kita klik add. Kemudian kita oke. Dan yang kedua, jenis kelamin. Kita klik di sini. Kalau 1 itu laki-laki, laki-laki ini ya, kalau 1, kalau 2 perempuan. Ya, kemudian kita oke. Dan yang ketiga umur. Umur itu kalau di sini kita klik ya tadi, kalau 1 itu 18 sampai 25 ya. 18 sampai 25. Ya. Kalau 2 26 sampai 35. 26 sampai 35. Kalau 3 36 sampai 45. Kalau 4 ya 45 sampai 55. Kalau 5 di atas 55 ya. Di atas 55. Seperti ini ya. Nah, ini adalah dan kita simpan. Pendidikan juga sama tadi ya. Pendidikan kalau 1 SD ya, tergantung dari cara kita mengelompokkan. Kalau 2 SMP, SMA ya. Kalau 3 D3 misalnya ya. Kalau 4 S1 ya. Ini misalnya ya. Ya. Dan kalau pekerjaan tadi juga sama kan? Kalau 1 misalnya PNS ya. Misalnya loh nih, misalnya PNS. Kalau 2 misalnya pensiunan. Nah, ini pensiunan. Kalau 3 misalnya ibu rumah tangga, misalnya IRT. Kalau keempat wira swasta, misalnya ini wira swasta. Nah, seperti ini contoh aja ya ini ya, sudah selesai. Nah ini data yang sudah kita ginikan ini siap diuji di square. Ya, data yang sudah seperti ini kita, tapi nanti caranya mempraktekkan di square nanti aja ya. Jadi apa namanya itu data yang sudah seperti ini sudah siap diuji di square. Ya, ini kita simpan kemudian kita simpan. Yang kita simpan, cari foldernya ya terserah di mana. Kemudian apa namanya itu kita cari ya misalnya di folder F ya misalnya di sini ya masuk di semester ini kemudian di Metopen ya. Nah di sini kita mau buka folder juga bisa ya. Lalu kita simpan di sini ya praktikum misalnya. Ya, simpan. Nah ini berarti sudah kita simpan. Ya sudah kita simpan. Jadi data tadi sudah kita simpan. Datanya ini sudah kita simpan. Ya. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita melakukan uji deskriptif aja dulu, ya, uji deskriptif. Jadi misalnya ini ya, kita masuk ke menu, kita klik menu analis ya, kita masuk sini dulu ya, ini datanya sudah seperti ini, analis ya. Kemudian deskriptif statistik kita klik ini, ya, deskriptif statistik. Kemudian kita klik frekuensi, ya, kemudian kita masukkan ke sini ya, ini contoh ya. Kita klik ya, seperti ini. Kemudian statiknya adalah kita kosongi aja ya, kita kosongi. Chartnya kita kosongi aja ya sementara nanti. Ya, kemudian kita oke.
Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini datanya. Jadi cepat sekali ya. Ini ya, ini misalnya contoh pengetahuan yang kurang ya, jumlahnya berapa ya, berapa persen ya. Pengetahuan sedang jumlahnya 28 dan sekian. Jadi ini cepat sekali kalau bikin data deskriptif. Ini namanya data univariat. Ya, jadi ini data univariat. Misalnya ini jenis kelamin ya, yang laki-laki 30, yang perempuan 64, kan cepat sekali ngerekapnya. Ini data univariat. Nanti ini dibahas nanti ya. Untuk bab 4. Umur ya, umurnya di sini kelihatan ya. Yang 18 sampai 25, 29 dan sebagainya. Pendidikan yang SD 15, yang SMP, nah akan muncul semua di sini. Ini data univariat. Ya. Sebelum kita menguji dengan uji statistik, kita akan melakukan ini dulu ya, kita akan melihat data univariatnya dulu ya, mulai dari pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita simpan ini ya, ini kan outputnya yang kita simpan. Ya, kita simpan ya, seperti tadi lah, dikasih nama misalnya praktikum. Nah, ini adalah langkah awal dari apa namanya itu uji statistik ya, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan di praktikum ya. Jadi saya berharap nanti